Yang menarik adalah si penulis ini benar-benar sangat kategorikal. Dia menuliskan bahwa the use of ADE to denote enhanced severity of disease must be rigorously differentiated from ADE of infection. That is, from the binding, uptake, and replication of the virus, cytokine release, or other activities of antibodies detected in vitro. Ini konsep yang sangat spesifik. Jadi perbolehkan saya untuk melakukan coret-coret sedikit ya. Kenapa sangat sulit untuk mainstream media atau media yang lain menjelaskan mengenai antibody dependent enhancement? Karena hal ini sangat spesifik. Sorry. Sebentar. Oke. Karena ini sangat spesifik. Di sini dia mengatakan ada namanya ADE of infection. Ya, aduh sorry ya kalau tulisannya jelek. Tapi di sisi lain ada ADE of severity of disease. Nah, kenapa dia bisa ngomong gini? Argumen utamanya dia adalah kalaupun misalnya infection masuk ke dalam sel, itu tidak sama dengan parah. Kenapa juga dia bisa ngomong gini? Karena kalau ingat kita pernah ada video di YouTube channel kita mengenai mutasi D416G, aku lupa namanya apa, pokoknya mutasi itu. Kalau kita ingat di situ dia bilang dia menemukan lebih banyak virus titer di dalam pasien-pasien yang terinfeksi mutasi ini. Tapi pasien-pasien itu nggak lebih parah. Jadi dia bisa cukup yakin mengajukan argumen ini karena jumlah virus tidak selalu berbanding lurus dengan keparahan penyakit itu. Jadi perspektif ini dia mau ngasih lihat bahwa ada yang namanya ADE of disease dan ada yang namanya ADE of infection. Kenapa bisa gini? Karena dia belah dua. Kalau misalnya severity of disease itu lebih ke imunopatologi. Apa itu maksudnya? Misalnya sitokinnya gitu ya tambah banyak gitu, atau kemokinnya tambah kacau gitu ya, atau misalnya cellular immunity-nya selnya tambah ngaco gitu ya. Di sisi lain yang tadi kita bahas antibodinya itu bisa aja virus titernya juga tambah naik gitu. Tapi kalau kita baca sepenuhnya paper ini, dia pada akhirnya nggak akan berani mengambil stance juga bahwa ADE of infection tidak ada hubungannya sama sekali dengan ADE of severity of disease. Kenapa? Karena kalau misalnya virusnya infeksinya tambah banyak, berarti kan ada sel rusaknya juga tambah banyak kan. Nah, sel yang rusak ini bisa jadi alasan juga untuk orang berargumen bahwa sel rusak ini menjadi kenaikan sitokin, kenaikan kemokin, dan kerusakan sel. Intinya itu aja. Intinya sebenarnya perdebatan mengenai ADE antibody dependent enhancement ini ada di sini. Kita belum tahu bagaimana cara mengukur yang benar, mana yang datang duluan gitu. Ini penyakit parah banget di orang ini sehingga udah terjadi duluan kerusakan sitokin ini dan sebagainya. Jadi pas dikasih vaksin atau terapi tambah parah gitu ya. Atau jangan-jangan gara-gara dikasih vaksin atau terapi ini jumlah virusnya tambah naik, terus kemokinnya juga naik. Di sisi lain bisa juga si vaksin ini menambah parah langsung dari arah imunopatologinya. Nah itu dia. Oh aduh, selamat datang. Sapa-sapa dulu. Selamat datang Shauli Asyari Kati. Terima kasih sudah datang dan terima kasih sudah mensupport. Kita mau oke. Jadi intinya itu dulu ya untuk kita mengetahui selanjutnya. Jadi gimana dong kita bisa make sure lah gitu ya, kayak apa yang harus kita lakukan sebagai peneliti, karena kan dia ceritanya kita saintis, ceritanya saya ngobrol di Akar Ilmiah ini
argumen-argumen yang researchers have. Jadi saya membagikan gosip researcher lah intinya itu. Jadi terus dia gimana caranya kita belajar adalah dengan melihat kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya. Jadi dia mempelajari misalnya RSV, influenza, dan dengue. Mungkin kita lebih familiar dengan influenza sama dengue kali ya. Jadi nanti kita majuin ke arah situ aja. Oke deh, terima kasih semuanya. Jangan lupa like video dan komen kalau ada yang ingin didiskusikan. Gali ilmu sampai ke akarnya.